Bab 21. Oh, betapa kami telah menunggumu. Hujan mulai turun di kota Huai pada sore hari, dan Chen Xuan telah menunggu di gerbang taman kanak-kanak dengan payungnya untuk beberapa waktu. Chen Xiaoyu melihat Chen Xuan di tengah kerumunan dan berlari menghampirinya sambil tersenyum manis. Chen Xuan menggendongnya. "Xiaoyu, apakah kamu bersenang-senang di sekolah?" "Seru. Sangat menyenangkan." Pada saat itu, Liu Zigui, yang telah menyelesaikan sekolah bersama Xiaoyu, mendengus, "Apanya yang lucu, tidakkah kau lihat sedang hujan? Ayahmu akan membawamu naik skuter listrik, kamu pasti akan basah kuyup seperti tikus tenggelam." Xiaoyu cemberut dan jelas tidak senang, "Bahkan jika aku berubah menjadi tikus yang tenggelam, itu bukan urusanmu." Dengan senyum tipis, Chen Xuan meyakinkannya, "Jangan khawatir, dengan ayah di sini, Xiaoyu tidak akan menjadi tikus yang tenggelam." Sambil berbicara, Chen Xuan mengeluarkan kunci mobil dari tangannya seolah-olah dengan sihir. "Wah, itu Mercedes." Mata Xiaoyu berbinar karena kegembiraan. Sudut mulut Chen Xuan berkedut tanpa sadar, tampaknya anak-anak zaman sekarang benar-benar pintar, bahkan mampu mengenali merek mobil dengan sangat jelas. "Baiklah, mari kita lihat yang mana mobil kita." Chen Xuan menyerahkan kunci kepada Xiaoyu. Xiaoyu cepat-cepat menekan tombol buka kunci. Bip-bip. Mobil Mercedes S-Grade di pinggir jalan menyalakan lampu depannya. "Wah, hebat sekali, Xiaoyu akhirnya bisa naik mobil ke sekolah. Ayah sungguh hebat." Xiaoyu begitu gembira hingga dia memeluk wajah Chen Xuan dan menciumnya erat-erat. Chen Xuan merasa sangat bahagia, tersenyum lebar. Namun, Liu Zigui kecil tampak murung. Mobil di depannya besar dan baru, jauh lebih baik daripada mobil yang dimiliki keluarganya sendiri. Liu Zigui langsung merasa tidak senang. "Ayah, aku juga ingin naik mobil seperti ini. Bisakah Anda segera mengganti yang lama, tolong?" Liu Wei baru saja tiba ketika Liu Zigui mulai membuat keributan, menunjuk ke arah mobil Chen Xuan. Liu Wei merasa canggung, "Mobil kita baik-baik saja, mengapa harus diganti?" "Tidak, aku ingin mengubahnya." "Bukankah kamu mengatakan kita lebih kaya dari keluarga Chen Xiaoyu? Lalu mengapa mereka punya Mercedes sementara kita masih mengendarai mobil tua ini? Lagi pula, jika Anda tidak menjual mobil Mercedes, lalu mengapa kita tidak membelinya?" Aku menginginkannya. Belikan nenekmu sebuah kaki. Teruslah meributkan dan lihat apakah aku tidak akan memukulmu, percaya atau tidak." Liu Wei sangat marah, namun dia menatap Chen Xuan dengan campuran kewaspadaan di matanya. "Maaf tentang hal itu, Tuan." "Chen, tidak apa-apa, lagi pula mereka hanya anak-anak." Dengan itu, Chen Xuan menggendong Xiaoyu dan langsung masuk ke mobil. Di kejauhan, tangisan Liu Zigui masih bisa terdengar. Liu Wei memang tidak beruntung hari ini, karena hujan, dia mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke sini, dan Liu Zigui yang malang tidak punya pilihan selain berjalan pulang di tengah hujan bersama ayahnya. Chen Xuan, tentu saja, tidak akan menyibukkan diri dengan urusan orang lain. Dalam perjalanan pulang, Xiaoyu terus-menerus gembira, mengutak-atik kursi dan meminta Chen Xuan memainkan musik, kegembiraannya tak terlukiskan. Melihat Xiaoyu begitu bahagia, senyum Chen Xuan tidak pernah hilang dari wajahnya. Asal putrinya bahagia, dia merasa apapun yang dilakukannya sepadan. Sekitar 15 menit kemudian, kawasan perumahan Feng Hua. Setelah memarkir mobil, Han Jingting hendak menuju ke atas menuju apartemennya. Saat itulah sebuah suara datang dari belakangnya. "Han Jingting, kamu benar-benar membuat kami menunggu lama." Berbalik, Han Jingting melihat dua sosok, salah satunya adalah sepupunya Han Chengye. Di samping Han Chengye ada sosok yang menarik. Dia mengenakan gaun panjang merah ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya yang indah, dan setiap kali dia berjalan, kakinya yang ramping dan pucat mengintip dari celah di sampingnya, menarik perhatian dari segala penjuru. Fisiknya yang menarik saja sudah memancarkan aura yang menggoda. Wanita ini, Han Yaru, adalah putri paman Han Jingting dan juga sepupunya. Han Yaru sangat cantik dan pastinya akan dianggap cantik, tetapi ia masih kalah jika dibandingkan dengan Han Jingting. Mungkin karena itu, Han Yaru selalu menganggap Han Jingting sebagai musuh, dan merasa bahwa Han Jingting mencuri perhatian darinya. Melihat Han Chengye dan Han Yaru pada saat yang sama, Han Jingting mengerutkan kening tanpa sadar. Meskipun mereka adalah sepupunya, mereka berdua menganggapnya sebagai duri dalam daging, dan kemunculan mereka bersamaan mungkin merupakan pertanda buruk. "Apa yang kamu inginkan?" Han Yaru tersenyum genit, "Tentu saja kami di sini untuk sesuatu. Saya datang ke sini hari ini untuk meminta stempel resmi departemen penjualan dari Anda." "Stempel resmi?" Han Chengye terkekeh dingin, "Nenek telah memerintahkan Yaru untuk menggantikanmu sebagai direktur departemen penjualan di Han Corporation." "Apa?" Han Jingting tertegun. Han Yaru tidak belajar keras dan hanya berhasil mendapatkan gelar asosiat,
yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi syaratnya untuk posisi manajer penjualan di Han Corporation, namun sekarang dia harus menggantikan Han Jingting. Hahaha, Han Jingting, kamu tidak menyangka itu akan terjadi, kan? Tidak peduli seberapa keras kamu belajar di sekolah, sekarang kamu akan tetap menjadi bawahanku. Akhirnya memiliki kesempatan untuk menginjak Han Jingting, Han Yaru tidak akan melewatkan kesempatan sempurna ini untuk menggosoknya. Dividen dipotong, dan kartu bank dibekukan, pasti sulit hidup tanpa uang, bukan? Itu kamu. Ya, akulah yang menyarankan pada nenek agar kita memotong kartu bankmu. Kamu dan suamimu yang tidak berguna hampir menghancurkan reputasi perusahaan Han di kota Huai, jadi hukuman ini sebenarnya ringan. Kemenangan tergambar jelas di wajah Han Yaru. Jingting, meskipun kita sepupu, dividenmu sekarang dipotong, dan kamu diturunkan jabatannya, kamu pasti sangat miskin, kan? Jika Anda benar-benar kekurangan uang, Anda harus memberitahu kami, jangan menjadi orang asing. Petik 2. Memang, kita pasti bisa meminjamkan 1.000 atau 2. Hahaha. Han Chengye dan Han Yaru bersuka cita tanpa ragu. Tepat saat itu. Bip bip bip. Suara klakson keras terdengar saat mobil Mercedes S-Grade AMG model terbaru perlahan mendekat, lampu depannya menyilaukan Han Chengye dan Han Yaru, membuat mereka menyipitkan mata. Bab 22. Pertanyaan Han Jingting. Sial, siapa itu? Han Chengye dan kelompoknya menggerutu. Kemudian, saat lampu mobil padam, Han Chengye dan Han Yaru dapat melihat dengan jelas mobil di depan mereka, dan mata mereka berbinar tanpa sadar. Mereka berdua adalah orang yang berselera tinggi dan telah melakukan beberapa penelitian tentang mobil. Terutama Han Yaru, meskipun dia mengendarai Audi A4 senilai lebih dari 300.000, mengidentifikasi harga suatu barang merupakan keterampilan penting baginya. Mercedes-Benz S-Grade AMG baru, harga 3 juta. Menatap mobil mewah di depannya senilai 3 juta, alis Han Yaru terangkat, dan ekspresi menggoda muncul di wajah cantiknya. Dia selalu antusias dengan orang-orang sukses yang mampu membeli mobil mewah. Tepat saat Han Yaru bersiap melangkah maju dengan senyum genit untuk berkenalan dengan orang itu, pintu Mercedes terbuka, dan sesosok tubuh melangkah keluar. Ketika mereka melihat siapa orang itu, semua orang di tempat kejadian, termasuk Han Jingting, merasa tercengang. Apa kabarmu? Han Yaru menatap Chen Xuan di depannya, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Mengapa bukan aku? Kamu, dari mana kamu mendapatkan mobil ini? Saya tahu, Anda pasti mengendarai mobil orang lain, kan? Oh, kamu sedang berbicara tentang mobil. Xiao Yu berkata dia tidak mau mengendarai kendaraan roda 2 lagi, jadi aku beli saja yang punya 4 roda untuk dikendarai. Apakah ada masalah? Han Yaru hampir meledak marah. Baru saja membeli satu untuk dikendarai. Itu mobil mewah senilai 3 juta. Apakah Anda pikir Anda sedang membeli mobil mainan? Pada saat ini, Han Jingting juga berjalan ke sisi Chen Xuan, mencengkeram lengannya saat dia menghadap Han Yaru. Seperti yang Anda lihat, saya baik-baik saja sekarang. Sepertinya aku tidak butuh belas kasihan dari kalian orang kaya. Han Yaru secara alami mendeteksi sarkasme dalam kata-kata Han Jingting. Seseorang yang dapat mengendarai mobil seharga 3 juta, mobil yang nilainya bisa mencapai 10 kali lipat dari miliknya sendiri, di mana mereka akan membutuhkan bantuan amal darinya. Hal terakhir yang ingin dilihat Han Yaru adalah orang lain melampauinya, terutama Han Jingting, yang kini telah meninggalkannya jauh di belakang hanya dengan sebuah mobil. Han Yaru merasa malu sekaligus marah dan berharap dia bisa menamparkan wajahnya. Namun, Chen Xuan agak bingung saat itu karena ini adalah pertama kalinya Han Jingting secara aktif berpegangan pada lengannya. Meskipun dia tahu bahwa Han Jingting melakukan ini dengan sengaja untuk membuat Han Yaru marah, tindakan mesra seperti itu tetap membuatnya merasa sangat bahagia. Terutama karena Han Jingting tanpa sengaja mencondongkan tubuhnya terlalu dekat ke arahnya sekarang, Chen Xuan dapat dengan jelas merasakan kepenuhan di hadapannya, yang mau tidak mau menimbulkan beberapa pikiran khayal di dalam hatinya. Han Jingting, aku benar-benar meremehkanmu. Han Chengye tersenyum paksa, sepertinya kamu mendapat banyak manfaat dari bekerja di Han Corporation selama bertahun-tahun. Han Yaru pun terlambat menyadari, benar sekali, kamu pasti telah menggelapkan dana perusahaan, kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa membeli mobil mewah seharga 3 juta dengan gajimu? Han Jingting segera membalas dengan kemarahan yang benar, jangan bicara omong kosong. Saya tidak pernah mengambil sepeser pun lebih dari yang seharusnya dari perusahaan selama bertahun-tahun ini. Benarkah begitu? Lalu katakan pada kami, bagaimana Anda bisa membeli mobil semahal itu, terutama dengan dividen yang dipotong. Saya. Han Jingting sejenak kehilangan kata-kata. Mobil itu telah dibawa kembali oleh Chen Xuan, bagaimana dia bisa tahu? Melihat Han Jingting kebingungan, Han Chengye mencibir penuh kemenangan, ada apa, tidak bisa mengarang cerita. Masih berani bilang tidak menggelapkan uang perusahaan. Beraninya kamu,
Han Jingting. Nenek sangat mempercayaimu dan kamu telah melakukannya. Tunggu saja, aku akan pergi ke nenek dan mengadu tentangmu. Han Yaru mengambil kesempatan untuk menendang Han Jingting saat dia terjatuh. Wajah Han Jingting memerah karena marah. Saat dia hendak membela diri, Chen Xuan perlahan berkata, mobil itu dibeli dengan uangku. Ini tidak ada hubungannya dengan Jingting. Dia juga tidak pernah mengambil sepeser pun dari perusahaan. Mendengar ini, Han Yaru dan Han Chengye tertawa terbahak-bahak. Chen Xuan, bahkan jika kamu akan berbohong, buatlah itu meyakinkan, ya. Sebagai menantu yang masuk ke dalam keluarga, dari mana Anda akan mendapatkan uang? Benar sekali, semua orang di kota Huai tahu kamu seorang penumpang gelap. Dengan Anda mengaku mampu membeli mobil mewah senilai 3 juta, Anda pasti bermimpi. Han Yaru dan Han Chengye tentu saja tidak mempercayai kata-kata Chen Xuan, dan bukan hanya mereka, bahkan Han Jingting pun tidak mempercayainya. Percaya atau tidak, itu terserah Anda. Jingting, jangan buang-buang napasmu lagi pada mereka, ayo pulang. Saya akan membawa stempel perusahaan itu kepada Anda besok. Dan soal mengadukan kami pada nenek, silakan saja. Dengan itu, Han Jingting, sambil memegang lengan Chen Xuan dan menggendong Xiao Yu, langsung naik ke atas. Seluruh keluarga ini semakin arogan. Han Yaru memperhatikan punggung keluarga itu, giginya gatal karena kebencian, dan ketika dia melihat Mercedes seharga 3 juta di sebelahnya, matanya memerah karena cemburu. Han Chengye hanya mengejek, baiklah, itu hanya mobil. Jika Han Jingting mampu membelinya, cepat atau lambat Anda akan mampu membelinya. Selain itu, jangan lupa, Anda sekarang adalah kepala departemen penjualan, atasan langsungnya. Ini hanya masalah waktu sebelum kau mendapat kesempatan untuk menghadapinya. Petik 2. Ya, bagaimana aku bisa melupakan itu? Senyum sinis tersungging di bibir Han Yaru. Han Jingting, beraninya kau menantangku, kita lihat saja bagaimana aku menghadapimu. Pada saat itu, Chen Xuan dan yang lainnya sudah kembali ke rumah. Begitu mereka memasuki pintu, Han Jingting memanggil Chen Xuan ke kamar tidur. Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan Mercedes 3 juta itu, dan semua uang ini? Tamparan, kartu bank dilemparkan tepat di depan Chen Xuan. Bab 23. Aku meletakkan kartuku di atas meja. Melihat kartu bank di depannya, Chen Xuan tertawa getir. Sungguh, apa yang pasti terjadi akhirnya menimpanya. Sebenarnya, ini karena aku telah menyembuhkan penyakit cucu tabib Suci Zhang, semua uang ini adalah hadiah yang diberikannya kepadaku. Han Jingting adalah istrinya, dan Chen Xuan tidak berniat menyembunyikan apapun darinya. Sayangnya, Han Jingting tidak yakin dengan penjelasan Chen Xuan. Terlepas dari kenyataan bahwa kamu menolak Dokter Ilahi Zhang kemarin, bahkan jika kamu pergi, bagaimana mungkin kamu bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan Dokter Ilahi Zhang tidak bisa menyembuhkannya? Tentu saja saya bisa mengobatinya, itu hanya melanoma ganas, yang bagi saya saat ini, bukanlah masalah besar sama sekali. Mendengar penjelasan Chen Xuan, Han Jingting kehilangan kata-kata. Melanoma ganas adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak ada obatnya yang ditemukan dimanapun di dunia. Dan Anda berani mengklaim Anda dapat menyembuhkannya dengan mudah. Chen Xuan, apakah kau benar-benar mengira aku ini orang bodoh? Lebih baik katakan kebenarannya sekarang juga. Alis Han Jingting berkerut karena marah, dia jelas-jelas geram. Chen Xuan merasa tak berdaya, kata-katanya memang benar, tetapi Han Jingting sama sekali tidak mempercayainya. Baiklah, aku akan jujur. Sebenarnya, semua uang ini berasal dari investasi saya. Petik 2. Investasi. Faktanya, saya telah menabung uang saku yang Anda berikan kepada saya selama beberapa tahun terakhir, dan saya telah menginvestasikan semuanya dalam Bitcoin. Selama bertahun-tahun, nilai Bitcoin telah berlipat ganda berkali-kali lipat, dan baru kemarin, saya menjual semua Bitcoin saya dengan harga tinggi dan mengubahnya menjadi uang tunai. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Chen Xuan menatap Han Jingting dengan cemas. Lagi pula, alasan ini juga cukup mengada-ada, dia takut kalau dia mungkin. Jika saja kau mengatakannya lebih awal, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Dan barusan, kau bahkan berani mengarang kebohongan untuk menipuku, kau semakin berani, ya kan? Chen Xuan. Maaf, ini semua salahku tadi, aku tidak akan mengulanginya lagi di masa depan. Chen Xuan segera mengakui kesalahannya. Han Jingting mendengus dingin dan duduk di tempat tidur. Dengan elastisitas tempat tidur Simon, sosok Han Jingting yang angkuh membangkitkan gelombang, membuat Chen Xuan benar-benar terpesona. Katakan sejujurnya, berapa total yang kamu jual? Tidak terlalu banyak, hanya sekitar 5 juta totalnya. Han Jingting memikirkan sesuatu, jadi selain 2 juta yang kau berikan padaku, kau menggunakan sisa uang itu untuk membeli mobil. Ya. Mendengar ini, Han Jingting kehabisan kata-kata. Disinilah dia,
menghasilkan lebih dari 5 juta dalam waktu singkat melalui ketajaman bisnisnya sendiri. Han Jingting mulai melihatnya dalam sudut pandang baru, hanya untuk mengetahui bahwa orang ini telah menghabiskan semua uangnya dalam waktu singkat. Ketajaman bisnis apa? Itu sungguh keras kepala. Melihat Han Jingting tidak lagi ragu, Chen Xuan menghela napas lega, untungnya, dia berhasil mengelak. Jika tidak, menjelaskan situasi 1 miliar itu tentu akan sulit. Malam berlalu tanpa sepatah kata pun. Keesokan paginya, Han Jingting berangkat ke perusahaan. Sesampainya di pintu kantor, dia melihat setumpuk barang tersusun tak beraturan, semuanya miliknya. Han Jingting mendorong pintu dan melihat orang lain duduk di mejanya. Han Yaru. Melihat Han Jingting, bibir Han Yaru melengkung membentuk senyum mengejek. Anda datang pada waktu yang tepat. Mulai hari ini, Anda hanya seorang karyawan biasa di departemen penjualan kami. Meja Anda ada di sana. Han Jingting melihat dan langsung mengerutkan kening. Tempat yang ditugaskan Han Yaru padanya adalah tepat di bawah ventilasi AC. Bahkan di tengah teriknya musim panas, seseorang dapat mati kedinginan, kadang-kadang meneteskan air. Tidak ada seorang pun yang duduk di sana sebelumnya, tetapi Han Yaru sengaja mengatur agar Han Jingting ditempatkan di sana, jelas bermaksud untuk memberinya kesulitan. Han Yaru, jangan pergi terlalu jauh. Terlalu jauh. Saya tidak berpikir begitu sama sekali. Petik 2. Han Yaru berkata, sambil tampak penuh kemenangan, biarkan aku katakan padamu, sekarang aku adalah direktur penjualan. Kamu akan duduk dimanapun aku perintahkan, jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa mengundurkan diri. Anda. Han Jingting mengepalkan tangannya karena marah. Dia bukan tipe orang yang mudah menyerah begitu saja, tetapi situasinya sekarang istimewa. Jika dia mengundurkan diri lagi, keluarganya mungkin akan semakin tidak punya jalan keluar. Lagi pula, Han Jingting bukanlah seseorang yang mengakui kekalahan dengan mudah. Hanya dengan mengambil kembali posisi direktur penjualan dari Han Yaru, dia dapat menghilangkan kebencian di hatinya. Han Jingting tidak membuang kata lagi dan berbalik untuk mengambil barang-barangnya dari ambang pintu dan pergi. Tetapi begitu banyaknya barang yang berserakan dan berbunyi berisik. Presiden Han, izinkan saya membantu Anda. Para karyawan datang untuk membantu. Han Yaru berteriak dengan tegas, tolong apa tolong? Apakah kalian semua tidak ada kegiatan? Dan satu hal lagi, hanya ada satu presiden Han di departemen penjualan ini sekarang, dan itu saya, Han Yaru. Siapapun yang salah lagi bisa keluar dari perusahaan. Mendengar perkataannya, para karyawan terlalu takut untuk bersuara. Dengan ekspresi dingin, Han Jingting diam-diam mengambil sendiri barang-barang itu dari lantai. Melihat Han Jingting, yang pernah memimpin departemen penjualan dalam perjuangan kolektif mereka, sekarang mengalami keadaan seperti ini, sungguh menyedihkan bagi semua orang. Han Jingting sibuk sepanjang pagi. Han Yaru tampaknya telah melimpahkan hampir semua pekerjaan departemen kepadanya, membuatnya hampir tidak dapat bernapas. Bukan hanya itu saja, udara dingin dari atas membuatnya menggigil dan hampir membuatnya masuk angin. Han Jingting tahu apa yang direncanakan Han Yaru, dia ingin memaksa Han Jingting keluar dari perusahaan dengan cara ini sehingga dia dapat menduduki posisi direktur penjualan secara permanen. Han Jingting tidak akan membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Sudah hampir waktunya menyelesaikan pekerjaan di malam hari ketika Han Jingting tiba-tiba menerima telepon dari Han Yaru. Bab 24 Aku juga ingin menjadi orang yang tidak berguna. Apa katamu, kau ingin aku minum dengan klien? Mendengar permintaan Han Yaru, Han Jingting sangat marah hingga hampir membanting teleponnya. Apakah ada masalah? Jangan lupa siapa dirimu. Saat ini, Anda hanya seorang penjual biasa. Bukankah wajar jika seorang penjual minum bersama kliennya? Tentu saja, jika kamu tidak ingin pergi, kamu bisa langsung mengajukan pengunduran dirimu, dan aku akan segera menyetujuinya. Bagaimana dengan itu? Sambil menggertakkan giginya, Han Jingting akhirnya berkata, baiklah, aku akan pergi. Di kantor direktur, Han Yaru menutup telepon, senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Dia menghubungi nomor Han Chengye. Dia sudah setuju untuk pergi. Di ujung telepon yang lain, Han Chengye tertawa dingin, bagus sekali, kita akan menyaksikan pertunjukan yang bagus kali ini. Daerah perumahan Feng Hua. Chen Xuan menerima telepon dari Han Jingting. Katakan pada ibu bahwa aku akan menjamu klien malam ini dan tidak akan pulang untuk makan malam. Menjamu klien. Chen Xuan sangat memahami temperamen Han Jingting, wanita ini selalu menyendiri dan paling tidak suka bersosialisasi, jadi mengapa membuat pengecualian hari ini? Chen Xuan hendak menanyakan hal spesifik, tetapi kemudian ia menyadari sambungan telepon telah terputus. Menatap telepon yang memancarkan sinyal sibuk, sedikit kecurigaan melintas di mata Chen Xuan. Malam itu, Han Jingting pergi ke Zikidonglai Grand Hotel bersama dua rekannya dari departemen penjualan. Klien yang akan mereka layani hari ini adalah ketua Yongfa Corporation, Pan Dayong.
Makan malam dimulai dengan lancar sampai Han Jingting minta izin ke kamar kecil. Saat dia kembali, ada sesuatu yang terasa aneh. Saat dia masuk, Han Jingting menyadari kedua rekannya telah menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan Pan Dayong. Kemana Xiao Zhao dan yang lainnya pergi? Oh, mereka pasti pergi ke kamar kecil. Jangan khawatir tentang mereka. Presiden Han, silakan duduk. Sambil berbicara, Pan Dayong menarik kursi di sebelahnya, memberi isyarat agar Han Jingting duduk. Han Jingting sedikit mengernyit. Dia tahu sedikit tentang Pan Dayong ini, dia adalah seorang pengganggu terkenal di kota Huai yang memulai karirnya dengan berurusan dengan pinjaman berbunga tinggi sebelum terjun ke industri farmasi. Pan Dayong juga terkenal bejat, dikabarkan memiliki 7 atau 8 sekretaris wanita, seorang veteran sejati dalam urusan romantis. Saat sedang makan, Han Jingting menyadari tatapan tajamnya, seakan ingin melahapnya. Sekarang, karena kamar pribadinya hanya dihuni mereka berdua, Han Jingting merasa semakin tidak aman. Akal sehat mengatakan pada Han Jingting bahwa tindakan paling bijaksana adalah segera pergi. Namun, saat dia hendak pergi, Han Yaru dengan tegas memerintahkan bahwa jika kontrak hari ini dengan Yongfa Corporation tidak tercapai, dia akan melapor kepada nenek mereka dan menyuruh Han Jingting dikeluarkan dari Han Corporation. Setelah ragu sejenak, Han Jingting akhirnya duduk. Pan Dayong mengangguk puas, matanya tanpa malu-malu menyapu tubuh Han Jingting. Hari ini, Han Jingting mengenakan gaun panjang berwarna biru safir, dengan ikat pinggang hitam yang memperlihatkan pinggang rampingnya dan menonjolkan payudara besarnya dengan mewah. Yang paling mematikan dari semuanya adalah kakinya yang panjang dan indah yang terbungkus stoking hitam yang menjulur dari bawah gaunnya, yang membuat mulut Pan Dayong menjadi kering. Faktanya, Pan Dayong telah lama mendengar tentang Direktur Cantik Han Corporation dan telah mengundangnya berkali-kali, tetapi selalu ditolak. Dia tidak menyangka bahwa hari ini dia akhirnya akan mendapatkan keinginannya. Merasakan tatapannya yang tajam, Han Jingting mengerutkan kening dan segera meletakkan tangannya di atas kakinya. Presiden Pan, apa pendapat Anda tentang kontrak tersebut? Kapan kita bisa menandatanganinya? Jangan khawatir, Presiden Han, karena Anda sendiri yang mengambil alih, kontraknya tentu bukan masalah. Han Jingting sangat gembira, benarkah? Tentu saja. Pan Dayong menyeringai, lalu melanjutkan, saya menginap di hotel ini di lantai atas. Kamu bawa saja kontraknya ke ruanganku nanti, dan kita bisa membicarakannya di sana. Han Jingting tercengang, Presiden Pan, apa maksudmu? Ekspresi jenaka terpancar di wajah Pan Dayong, Presiden Han, Anda orang yang cerdas, Anda seharusnya mengerti maksud saya. Sambil berkata demikian, Pan Dayong mengulurkan tangannya untuk menyentuh kaki Han Jingting. Han Jingting tersentak ketakutan dan segera berdiri, Presiden Pan, tolong tunjukkan rasa hormat. Aku bukan tipe wanita seperti yang kamu pikirkan, lagi pula, aku sudah menikah. Pan Dayong mencibir, menikah. Jangan bilang kau mengacu pada orang yang tidak berguna itu. Jangan berani-beraninya kau bicara seperti itu tentang suamiku. Oh, apakah aku salah bicara? Siapakah pria yang tidak melakukan apapun dan hanya bergantung padamu, kalau bukan orang yang tidak berguna? Di ruang pribadi, hanya ada mereka berdua, warna asli Pan Dayong terungkap sepenuhnya, dan kata-katanya belak-belakan. Matanya yang rakus menjelajahi tubuh Han Jingting sebelum dia menambahkan, tapi orang tak berguna itu benar-benar menjalani kehidupan yang baik, ya. Dia tidak hanya mendapatkan perawatan darimu, tetapi dia juga bisa tidur dengan wanita cantik sepertimu setiap hari. Aku begitu iri padanya, sampai-sampai aku ingin menjadi orang yang tidak berguna juga. Hahaha. Komentar Pan Dayong membuat Han Jingting merasa jijik, tidak ingin lagi berada di ruangan yang sama dengan pria yang dipenuhi pikiran kotor ini. Jika Presiden Pan tidak tertarik menandatangani kontrak, maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku permisi dulu. Han Jingting pergi ke pintu untuk pergi. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa pintunya telah lama terkunci dari luar dan tidak bisa dibuka. Hahaha, kau pikir kau bisa pergi setelah jatuh ke tanganku? Layani aku dengan baik dulu, baru kita bisa bicara. Sambil tersenyum sinis, Pan Dayong menerjang Han Jingting. Bab 25 di mana yang tidak berguna. Wajah Han Jingting pucat pasi, terkejut dengan keberanian Pan Dayong. Dia buru-buru menghindar ke belakang, nyaris saja menghindari pelukan beruang Pan Dayong. Pan Dayong menjilat bibirnya, senyumnya semakin mesum. Permainan kucing-kucingan ini malah membuatnya makin bergairah. Baiklah, mari kita lihat kemana kau bisa lari, jadilah gadis baik dan jadilah wanitaku. Sambil berbicara, Pan Dayong menerjang ke arah Han Jingting sekali lagi. Kamar pribadi itu pada awalnya kecil, dan Han Jingting belum berhasil berlari lebih dari 2 langkah sebelum Pan Dayong menangkapnya. Kemarilah, biarkan aku mencicipi dulu rasa apa yang dimiliki Nona Han, si cantik. Pan Dayong mencondongkan tubuh untuk menciumnya. Memukul. Sebelum Pan Dayong sempat menciumnya, Han Jingting,
karena panik, menamparkan wajahnya tepat di wajahnya. Ekspresi Pandayong langsung berubah menjadi geraman. Bajingan, jalan tak tahu terima kasih, yang suka meremehkan kuda pemberian. Pandayong menamparkan wajahnya dengan keras, dan Han Jingting terjatuh ke tanah, wajah cantiknya langsung ditandai dengan 5 sidik jari berwarna merah cerah. Berani memukulku, aku akan memastikan kau menyesalinya hari ini. Sambil menggeram, Pandayong bersiap menerkam Han Jingting lagi. Tepat saat itu, pintu ruang pribadi itu dibobol dengan keras, dan 2 anak buahnya tersungkur di kaki Pandayong. Segera setelah itu, sesosok muncul di pintu, itu adalah Chen Xuan. Sebelumnya, saat Han Jingting mengatakan dia akan makan malam dengan klien, Chen Xuan merasa gelisah. Lagi pula, dikirim untuk menghibur klien segera setelah dicopot dari jabatan direkturnya, jelas merupakan tindakan seseorang yang mencoba menyabotase dirinya. Jadi Chen Xuan menuju ke perusahaan untuk mencari tahu di mana Han Jingting makan malam dan bergegas tanpa penundaan. Dia tidak pernah menduga akan muncul tiba-tiba di tempat seperti itu. Bajingan, siapa yang berani merusak kesenanganku? Pandayong langsung marah atas gangguan tersebut. Chen Xuan, selamatkan aku. Melihat Chen Xuan tiba, Han Jingting sangat gembira. Chen Xuan. Pandayong mencibir, jadi kau si tukang numpang hidup itu, si sampah tak berguna itu. Kau datang di saat yang tepat waktu untuk menyaksikan bagaimana aku akan tidur dengan wanitamu. Di mata Pandayong, Chen Xuan, sang menantu, hanyalah seorang pengecut dan penurut, dan bahkan jika dia melihat wanitanya sendiri dalam bahaya, dia tidak akan pernah berani mengucapkan sepatah kata pun perlawanan. Akan tetapi, sebelum Pandayong sempat bergerak, ia ditendang oleh Chen Xuan. Melihat Han Jingting diganggu, Chen Xuan sudah mendidih amarahnya, dan tendangan itu mematahkan tulang rusuk Pandayong di tempat. Bajingan, beraninya memukulku. Tunggu saja, kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini, namaku bukan Pandayong. Setelah berkata demikian, Pandayong segera berteriak, apa yang kau lakukan di luar, masuklah dan pukuli seseorang untukku. Beberapa detik kemudian, 5 atau 6 pria kekar berpakaian jas menyerbu ke dalam ruangan pribadi itu dengan mengancam. Mereka adalah pengawal Pandayong yang telah menunggu di luar restoran sepanjang waktu. Melihat begitu banyak orang datang sekaligus, Han Jingting menjadi pucat pasi karena takut. Awalnya merasa beruntung karena Chen Xuan datang menyelamatkannya, kini dia mengira dirinya juga telah menyeretnya ke dalam masalah. Pandayong sangat puas, dasar anjing kampung, sekarang kau lihat betapa hebatnya aku. Berlututlah dan mohon ampun, serahkan wanitamu dengan patuh ke tempat tidurku, dan aku mungkin akan mengampunimu, kalau tidak. Kalau tidak, aku akan mengirimmu langsung ke peti mati ibumu, bagaimana? Chen Xuan berkata dengan dingin. Pandayong murka, bajingan, kau cari mati, tangkap dia. 5 atau 6 pria kekar itu serentak menyerang Chen Xuan. Han Jingting begitu ketakutan hingga dia menutup matanya, tidak sanggup melihat pemandangan itu. Namun beberapa saat kemudian, sambil mengintip melalui jari-jarinya, Han Jingting melihat Chen Xuan masih berdiri tanpa cedera, sementara anak buah Pandayong tergeletak di tanah sambil menjerit karena luka parah. Han Jingting tidak mempercayai matanya. Dalam ingatannya, Chen Xuan selalu digambarkan sebagai lelaki yang lemah dan tidak berdaya, seseorang yang dapat dipukul dan dimarahi oleh ibunya Ding Lijuan tanpa pernah ia lawan. Tetapi sekarang, pria ini telah mengalahkan 5 atau 6 pria besar dalam hitungan detik, yang merupakan kejutan besar bagi Han Jingting. Apakah ini masih Chen Xuan yang dikenalnya? Pada saat ini, Pandayong juga membeku di tempat. Dia telah menyaksikan seluruh prosesnya, tetapi dia bahkan tidak dapat memahami bagaimana Chen Xuan bergerak. Pembalasan membanjiri hati Pandayong, bukankah menantu keluarga Han hanyalah seorang pengecut dan tidak berguna? Bagaimana dia bisa begitu tangguh? Ledakan. Dengan satu tendangan, Chen Xuan menjatuhkan Pandayong ke tanah. Siapa yang memberimu nyali untuk menginginkan istriku? Mata Pandayong melotot, nak, jangan terlalu sombong, tahukah kamu siapa aku? Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Pandayong ditendang lagi. Sial, aku Pandayong dari Yongfa Corporation, kau akan menyesal telah menyinggungku. Ledakan. Deng, den. Dalam sekejap mata, Pandayong menerima lebih dari selusin tendangan, dan darah muncrat dari mulutnya. Chen Xuan hendak menendang lagi ketika Pandayong tidak dapat menahannya lagi dan berlutut di tanah. Bro, aku salah, tolong ampuni aku. Bab 26 Seorang Teman. Baru saja, selusin tendangan Chen Xuan telah mematahkan beberapa tulang rusuk Pandayong. Jika pemukulan terus berlanjut, Pandayong khawatir nyawanya tidak akan terselamatkan. Pada titik ini, Han Jingting benar-benar tercengang. Chen Xuan yang dilihatnya hari ini memperlihatkan sisi yang sangat dominan yang belum pernah dilihatnya selama 6 tahun ia mengenalnya. Chen Xuan,
Karena dia sudah mengakui kesalahannya, mungkin sebaiknya kita lupakan saja, katanya. Mengingat pengaruh Pandayong yang sangat besar, Han Jingting tidak ingin mendatangkan masalah yang tidak perlu kepada Chen Xuan. Chen Xuan menarik kembali pendiriannya, karena istriku berkata untuk membiarkannya saja, aku akan mengampunimu kali ini. Pandayong langsung kegirangan dan mulai merencanakan balas dendamnya. Namun, sebelum Pandayong bisa merasa lega, dia mendengar Chen Xuan melanjutkan, tapi pelajaran yang perlu diajarkan tetap harus diberikan. Setelah berkata demikian, Chen Xuan menarik bangku dan melihat ke arah tangan kanan Pandayong. Bukankah tangan ini yang kau gunakan untuk memukul istriku tadi? Pandayong merasakan adanya masalah, apa? Apa yang akan kamu lakukan? Tidak banyak, hanya belajar makan dengan tangan kiri mulai sekarang. Tanpa basa-basi lagi, Chen Xuan mengayunkan bangku di tangannya dan menjatuhkannya. Bangku kayu itu hancur berkeping-keping, dan tangan kanan Pandayong hancur berkeping-keping hingga berdarah, tulangnya putih mengerikan. Tanganku. Pandayong menjerit kesakitan. Namun, Chen Xuan tidak memperhatikan lagi dan membantu Han Jingting berdiri saat mereka meninggalkan ruang pribadi. Di dalam mobil, kejadian yang baru saja terjadi masih membuat Han Jingting jantungnya berdebar kencang karena terkejut. Dia tidak percaya jika Chen Xuan tidak datang tepat waktu, apa yang mungkin menantinya. Terima kasih atas apa yang baru saja terjadi. Chen Xuan menyetir sambil tersenyum, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku, kamu istriku. Bukankah seharusnya aku melindungimu? Han Jingting ingin menekankan bahwa mereka hanyalah pasangan dalam nama, tetapi akhirnya dia tidak sanggup mengatakannya. Untuk pertama kalinya, pria di hadapannya membuatnya merasakan rasa aman yang hanya bisa diberikan oleh pasangan sejati. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak pernah bilang sebelumnya kalau kamu jago bertarung? Yah, kamu juga tidak pernah bertanya kepadaku tentang hal-hal itu, kan? Han Jingting menyadari kebenarannya. Memang, meskipun mereka telah menjadi suami istri selama bertahun-tahun, pada kenyataannya, mereka hanya memiliki sedikit komunikasi dasar. Bagaimana dia bisa tahu hal-hal seperti itu? Namun, penampilan Chen Xuan hari ini telah menyebabkan Han Jingting melihatnya dalam sudut pandang baru. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa pria yang telah menahannya sepanjang hidupnya mungkin tidak seburuk yang dia bayangkan. Saat itu, telepon Chen Xuan berdering. Karena Chen Xuan sedang mengemudi dan melihat itu nomor yang tidak dikenal, dia tidak menjawab. Namun beberapa saat kemudian, panggilan itu tersambung lagi. Biar aku yang menjawabnya untukmu, kalau itu sesuatu yang penting. Tentu. Han Jingting langsung menekan tombol jawab. Tanpa menunggu Han Jingting berbicara, suara wanita lembut terdengar terlebih dahulu. Chen Xuan, kamu akhirnya menerima teleponku. Ekspresi wajah Han Jingting menjadi gelap. Selama bertahun-tahun, dia tampaknya belum pernah mendengar suara wanita lain di dekat Chen Xuan sebelumnya. Siapa ini? Han Jingting bertanya dengan dingin. Wanita di telepon itu terkejut, oh, saya teman Chen Xuan. Bisakah Anda membiarkan dia menerima panggilan itu? Seorang teman. Bukankah orang ini selalu penyendiri? Dari mana teman ini berasal? Terutama teman wanita. Sebuah pikiran berani terlintas di benak Han Jingting, secara naluriah menimbulkan rasa krisis dalam dirinya. Han Jingting sebenarnya ingin mempertanyakan hubungan mereka, tetapi akhirnya dia menahan diri. Sejak hari pertama pernikahan mereka, Han Jingting telah menjelaskan pendiriannya kepada Chen Xuan. Dia tidak mengakui pernikahan ini, berharap hubungan mereka sebagai suami istri hanya menjadi kedok bagi orang lain, tanpa ada campur tangan satu sama lain. Selama bertahun-tahun, Chen Xuan telah mematuhi perjanjian ini, jadi sekarang Han Jingting tidak mungkin menjadi orang pertama yang melanggarnya. Namun di dalam hatinya, dia benar-benar kesal. Seseorang sedang mencarimu. Han Jingting melemparkan telepon ke Chen Xuan dengan wajah dingin. Chen Xuan terkejut, menjawab telepon, halo, siapa ini? Halo, Tuan. Chen, ini Zheng Qingsui. Kaulah yang menyelamatkanku di jalan Wenzheng tempo hari. Jadi, itu kamu. Chen Xuan segera mengenalinya, bolehkah aku bertanya, Nona Zheng, apa yang kamu butuhkan dariku? Saya belum sempat mengucapkan terima kasih kepada Tuan Chen karena telah menyelamatkan hidupku. Kapan kamu ada waktu untuk bertemu? Itu sebenarnya tidak perlu, asalkan kamu baik-baik saja. Sebenarnya bukan hanya rasa terima kasih saja, ada hal lain yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Chen, dan saya sangat berharap Anda memberi saya kesempatan. Petik 2. Baiklah kalau begitu, saya bebas besok pagi. Bagus, besok pagi, aku akan menjemputmu sendiri di perumahan Feng Hua. Baiklah, sampai jumpa besok. Setelah menutup telepon, Chen Xuan merasakan suhu di dalam mobil sepertinya agak turun. Dia berbalik untuk melihat wajah cantik Han Jingting, yang kini berubah menjadi dingin membeku. Meskipun dia tidak dapat mendengar percakapan melalui telepon,
Han Jingting mendengar kata-kata Chen Xuan dengan sangat jelas. Pria itu berani-beraninya menjadwalkan kencan dengan wanita lain tepat di depannya, tanpa memperdulikan perasaannya sama sekali. Hanya seorang teman yang bilang mereka perlu menemuiku untuk membicarakan sesuatu. Chen Xuan menjelaskan dengan santai, tetapi malah ditanggapi dengan ejekan dari Han Jingting. Siapapun yang kau temui, itu bukan urusanku. Baru malam ini, kejadian itu sempat membuat Han Jingting merasa sedikit sayang pada laki-laki ini, tetapi sekarang, karena telepon dari wanita yang tidak dikenalnya, rasa sayang yang sedikit itu telah sirna. Tak lama kemudian, Mercedes-Benz terparkir di tempat parkir kawasan pemukiman. Begitu mobil berhenti, Han Jingting keluar dengan marah, membanting pintu di belakangnya, meninggalkan Chen Xuan kebingungan. Ada apa dengan wanita ini, membalik wajah lebih cepat daripada membalik buku. Keesokan paginya, Chen Xuan menerima telepon dari Zheng Qingsui. Saat dia berjalan keluar dari kawasan perumahan Fenghua, dia tiba-tiba mendengar derit rem, dan 3 mobil van berhenti tepat di depannya. Sebelum Chen Xuan dapat bereaksi, pintu mobil van itu terbuka lebar, dan lebih dari 20 pria kekar yang membawa tongkat mengelilinginya dari semua sisi. Kamu Chen Xuan, bukan? Berani memukuli saudara Yong kita, kau pasti sudah lelah hidup. Bab 27. Keluarga Zheng dari kota Huai. Di antara orang-orang ini, pemimpinnya adalah seorang pria kekar dengan potongan rambut cepak. Pria ini, yang dikenal sebagai saudara Gou, adalah salah satu letnan kepercayaan Pan Dayong dan telah melakukan banyak sekali perbuatan jahat mengikutinya. Wajah Chen Xuan tetap tenang. Kalian orang-orang Pan Dayong. Benar sekali, saudara Yong mengirim kami untuk melumpuhkanmu. Bagaimana rasanya, menyesal menjadi musuh saudara Yong sekarang? Wajah saudara Gou dipenuhi dengan ejekan. Oh, tidak juga. Saudara Gou tidak mudah marah, sialan, masih saja tangguh saat kau mau mati. Tangkap dia, biarkan dia tahu betapa hebatnya aku. Atas perintah saudara Gou, 7 atau 8 pria kekar mengangkat tongkat mereka dan mengepung Chen Xuan. Tetapi saat itu, sebuah Rolls-Royce Phantom melaju lurus dari jalan dan menghalangi jalan orang-orang itu. Pintu sisi penumpang terbuka, dan sosok tinggi mengenakan sepatu hak tinggi melangkah keluar. Dasar jalang, apa kau buta? Bagaimana caramu mengemudi? Saudara Gou mengumpat begitu dia berbicara. Detik berikutnya, saudara Gou memegang perutnya yang terkena pukulan dan berlutut di tanah. Butakan mata anjingmu, lihatlah dengan saksama sebelum kau berpikir bagaimana cara berbicara. Pengemudi bersetelan Zhongshan menunjuk plat nomor Rolls-Royce dan berteriak. Saudara Gou mendongak dan langsung berkeringat dingin. Nomor plat kendaraannya sangat sederhana, ZJ001. Hampir semua orang di kota Huai tahu apa arti awalan ZJ pada nomor plat kendaraan di kota Huai. Keluarga Zheng. Kamu bersama keluarga Zheng dari kota Huai. Saudara Gou sangat ketakutan, wajahnya pucat pasi. Bahkan ekspresi Chen Xuan sedikit berubah. Sebagai penduduk asli kota Huai, Chen Xuan secara alami akrab dengan reputasi keluarga Zheng. Keluarga Zheng adalah klan terkemuka di kota Huai dan bahkan seluruh Beijing, dengan pengaruh yang mencakup bidang militer, bisnis, dan politik, pengaruh mereka sangat besar. Chen Xuan tidak menyangka bahwa Nona Zheng, yang diselamatkannya hari itu, ternyata adalah anggota keluarga Zheng dari kota Huai. Berani bicara kasar pada nona muda kita, katakan saja, bagaimana kau ingin mati? Lelaki berjas Zhongshan melotot ke arah saudara Gou, matanya penuh dengan ancaman yang mengerikan. Chen Xuan tahu bahwa ini bukan sekadar ancaman biasa, niat membunuh di mata pria itu benar-benar nyata. Yang berarti jika saudara Gou berani mengucapkan sepatah kata pun perbedaan pendapat, pria berjas Zhongshan itu niscaya akan meninggalkannya mati di jalan. Sayangnya bagi saudara Gou, dia telah lama kehilangan keberanian untuk berbeda pendapat, dan setelah mendengar kata-kata pria berjas Zhongshan, dia langsung berlutut di hadapan Zheng Qingsui. Nona Zheng. Nona Zheng, aku baru saja menyinggungmu karena aku buta. Tolong jangan ganggu aku kali ini. Ekspresi Zheng Qingsui tenang, Anda tidak hanya menyinggung saya, tetapi juga Tuan. Chen. Apa? Dia. Pria berjas Zhongshan berkata, Tuan. Chen adalah penyelamat Nona Zheng dan tamu terhormat keluarga Zheng. Beraninya kau mengganggunya, apa kau tidak ingin hidup lagi? Saudara Gou benar-benar tercengang. Awalnya dia mengira Chen Xuan hanyalah menantu biasa yang hidup dari keluarga Han, tetapi dia tidak menyangka Chen Xuan ternyata ada hubungannya dengan keluarga Zheng yang berkuasa. Sekalipun saudara Gou punya nyali sebesar singa, dia tidak akan berani menjadi musuh keluarga Zheng. Chen, aku salah. Aku berjanji tidak akan merepotkanmu lagi. Tolong jangan ganggu aku kali ini. 20 pria kekar di belakangnya pun ikut berlutut. Chen, tolong selamatkan kami kali ini. Chen Xuan tak mau repot-repot membuang kata-kata dengan para penjahat itu, kembalilah dan beritahu Pan Dayong, kalau dia masih mau cari masalah, aku selalu siap. Kami tidak berani lagi.
Saudara Gou ketakutan, hampir saja melarikan diri, tetapi kemudian dia mendengar suara dingin Zheng Qingsui, apakah aku bilang kau boleh pergi? Saudara Gou dan yang lainnya lemas lututnya, lalu berlutut di tanah sekali lagi. Aku, Zheng Qingsui, belum pernah dikutuk seperti ini sebelumnya. Kalian masing-masing menerima 1000 tamparan sebagai pelajaran. Terima kasih. Terima kasih, Nona Zheng. Saudara Gou dan yang lainnya tidak berani melawan, berlutut di tanah, mereka mulai menamparkan wajah mereka sendiri. Selama beberapa saat, pintu masuk lingkungan kecil itu bergema dengan suara tamparan. Chen Xuan kagum dalam hati. Nona Zheng memang sosok yang kuat, benar-benar anggota keluarga Zheng. Chen, haruskah kita masuk ke mobil? Saat menghadapi Chen Xuan, Zheng Qingsui hangat seperti angin musim semi, tampak seperti gadis tetangga. Baru hari ini Chen Xuan menyadari betapa cantiknya Nona Zheng sebenarnya. Berkulit putih dan berpenampilan halus, dia tidak kalah cantik dari Han Jingting. Terlebih lagi, karena terlahir dalam keluarga terpandang, Zheng Qingsui memiliki aura ketenangan, keanggunan yang menjadi ciri wanita berpengaruh sejati. Nona Zheng, kemarin Anda bilang ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengan saya, bolehkah saya bertanya apa itu? Di dalam mobil, Chen Xuan bertanya dengan lugas. Begini, kakek saya tiba-tiba sakit 2 hari yang lalu, dan sekarang situasinya agak rumit. Saya bertanya-tanya apakah Tuan Chen bisa membantu pengobatannya. Sebenarnya, saat Chen Xuan menyelamatkan Zheng Qingsui hari itu, dia sedang dalam perjalanan meminta Zhang Hongru mengobati penyakit Elder Master Zheng. Hari itu, berkat bantuan Zhang Hongru, kondisi Elder Master Zheng memang agak stabil, tetapi sejak kemarin, kondisi Elder Master Zheng memburuk lagi, yang membuat Zheng Qingsui berpikir untuk meminta bantuan Chen Xuan. Setelah mendengar penjelasan Zheng Qingsui, Chen Xuan mengangguk, saya bisa mencobanya. Benar-benar. Itu hebat. Zheng Qingsui sangat gembira. Dalam pandangan Zheng Qingsui, Chen Xuan, yang telah menyembuhkan penyakit bawaannya hanya dengan 3 jarum, pasti layak mendapatkan harapan besar. Bab 28 Aku akan mempercayaimu kali ini. 40 menit kemudian, mobil tiba di perkebunan keluarga Zheng. Pemandangan di hadapan Chen Xuan sungguh mengejutkan. Di hadapannya terbentang rumah besar, lengkap dengan kolam renang pribadi dan lapangan golf. Chen Xuan awalnya mengira kondisi keluarga Han di kota Huai cukup baik, tetapi dibandingkan dengan keluarga Zheng, baik dalam hal warisan maupun pengaruh, keluarga Han jauh tertinggal. Chen, kamu sudah sampai. Sesosok tubuh mendekat untuk menyambutnya, sosok itu adalah Zhang Hongru. Setelah kejadian Zhang Yuan, Zhang Hongru sangat menghormati keterampilan medis Chen Xuan, dan sikapnya sangat hormat. Chen Xuan mengangguk tanda mengerti, mengetahui bahwa Zhang Hongru pasti juga diundang oleh keluarga Zheng untuk merawat Tuan Besar Zheng, jadi dia tidak banyak bicara. Ayo masuk bersama. Selanjutnya, mereka semua memasuki ruang tamu bersama-sama. Pada saat itu, di sebuah kamar tidur yang luas, seorang lelaki tua terbaring lemah di tempat tidur, tampak sangat kelelahan. Dia adalah Patriark Zheng, Zheng Nianyao. Di depan ranjang orang sakit itu terdapat anggota keluarga Zheng, bersama dengan tim ahli medis yang terdiri lebih dari selusin orang. Penatua Zheng, setelah konsultasi bersama oleh tim ahli kami telah menentukan bahwa Anda menderita gagal jantung total, yang merupakan penyakit jantung stadium lanjut. Pengobatan biasa tidak lagi efektif, satu-satunya pilihan adalah menjalani transplantasi jantung. Pembicaranya adalah seorang pria berusia 50-an, namanya Zhou Sueming, direktur rumah sakit kota Huai, dan dia adalah pemimpin tim ahli ini. Perkataan Zhou Sueming menimbulkan kegemparan di kalangan anggota keluarga Zheng. Kalau begitu, mari kita mulai persiapannya segera. Penyakit ayahku tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Pembicaranya adalah tetua kedua keluarga Zheng, Zheng Jianrong, yang telah menjadi tokoh terkemuka di kota Huai selama beberapa tahun dan dikenal karena ketegasannya. Namun Zhou Sueming tampak tak berdaya, wali kota Zheng mungkin tidak menyadarinya, namun transplantasi jantung merupakan tantangan global. Tidak hanya sangat berisiko, tetapi kemungkinan menemukan organ donor yang cocok dalam waktu singkat juga hampir tidak ada. Anggota keluarga Zheng terkejut. Jadi apakah itu berarti mereka hanya bisa menunggu kematian? Dari tempat tidurnya, Zheng Nianyao berbicara perlahan, seperti yang Anda katakan, jika donor yang cocok tidak dapat ditemukan dalam waktu singkat, berapa lama saya bisa hidup? Paling banyak. Mendengar ini, anggota keluarga Zheng sangat terkejut. Bahkan Patriark Zheng yang teguh hatinya pun merasa pusing saat itu dan terjatuh kembali ke ranjang sakit, tampak menua 10 tahun dalam sekejap. Dengan begitu banyak ahli di sini, apakah benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa? Zheng Jianbin, putra ketiga, menegur. Maaf, kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Sudah melakukan semua yang kau bisa. Kalau kalian bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit kakekku, aku menganggap kalian semua tidak berguna. Zheng Jianbin,
yang tadinya seorang pemarah karena bertahun-tahun berkecimpung di dunia bisnis, kini menjadi sangat marah. Wajah tim ahli berubah tidak menyenangkan, Zhou Xueming tidak mampu menyelamatkan mukanya. Tuan ketiga Zheng, tanpa bermaksud menyombongkan diri, tim kita jelas berada di tingkatan teratas. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkan penyakit Master Zheng, kecuali tabib suci nasional sendiri masih hidup. Begitu kata-kata ini diucapkan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Dokter suci nasional tidak perlu hidup, saya bisa menyembuhkan penyakit Master Zheng. Sambil berbicara, Chen Xuan masuk. Ketika orang banyak melihat pemuda biasa-biasa saja yang masuk, mereka terdiam. Dari mana datangnya bajingan ini, berani membuat masalah di keluarga Zheng? Keluarlah dari sini. Masih marah, Zheng Jianbin mengumpat tanpa berpikir dua kali. Paman, Anda salah, namanya Chen Xuan, dan saya mengundangnya untuk mentraktir kakek. Zheng Qingsui buru-buru menjelaskan. Mengobati penyakit. Dia. Keluarga Zheng menganggap itu hanya lelucon belaka. Zheng Jianbin yang geram pun tertawa menanggapi, Qingsui, apa-apaan ini, saatnya bercanda. Kamu menggoda kami. Anak ini mungkin masih belum tahu apa-apa. Membiarkan dia merawat kakekmu adalah omong kosong belaka. Zheng Qingsui dengan sabar menjelaskan, paman kedua, paman ketiga, percayalah padaku, keterampilan medis Chen Xuan benar-benar hebat, dia pasti punya cara untuk menyembuhkan penyakit kakek. Chen Xuan mengangguk, benar sekali, penyakit tuan besar Zheng mudah bagiku, aku memang bisa menyembuhkannya. Kali ini, sebelum keluarga Zheng sempat berbicara, Zhou Xueming tidak bisa lagi menonton. Anak muda, ini bukan cara untuk membuat nama bagi dirimu sendiri. Apakah maksudmu kau lebih baik dari kami semua para ahli? Siapapun di antara kami bisa menjadi guru Anda. Memamerkan keterampilanmu yang biasa-biasa saja di depan kami berarti tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Di hadapan seorang pemuda, para ahli ini masih penuh dengan rasa superioritas. Lalu, tiba-tiba terdengar suara lain berkata, kalianlah yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Presiden Zhang, mengapa kamu di sini? Zheng Xueming dan yang lainnya, melihat bahwa Zhang Hongru lah yang datang sendiri, semuanya menjadi bingung. Zhang Hongru adalah seorang pakar medis di kota Huai, presiden asosiasi medis, yang kemampuan dan statusnya tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan para pakar tersebut. Wajah Zhang Hongru pucat pasi, Tuan. Keterampilan medis Chen luar biasa, dan memanggilnya dokter suci nasional sangatlah tepat. Beraninya kamu meremehkannya menunjukkan bahwa kamu sangat picik. Dia bisa disebut sebagai dokter suci nasional. Gagasan tentang seorang dokter suci nasional di usia 20-an tidak pernah terdengar oleh mereka. Pada saat ini, Zheng Qingsui angkat bicara, saya dapat meyakinkan Anda, keterampilan medis Chen Xuan memang luar biasa. Dia menyembuhkan penyakit flu bawaan saya. Ekspresi Zheng Nianyao tiba-tiba berubah setelah mendengar ini. Qingsui, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Dia benar-benar menyembuhkan penyakit flumu. Tentu saja, dan hanya butuh 3 jarum. Zheng Nianyao tercengang. Dulu dia pernah menghabiskan banyak uang untuk mendatangi banyak ahli guna mengobati penyakit flu Zheng Qingsui, namun tidak pernah berhasil. Namun, penyakit itu dengan mudah disembuhkan oleh Chen Xuan ini. Kau benar-benar bisa menyembuhkanku. Chen Xuan mengangkat jarinya, 1 jam sudah cukup bagiku. Zhou Xueming dan yang lainnya terdiam. Masalah yang harus diatasi dengan transplantasi jantung, pemuda tak dikenal ini mengaku bisa menyelesaikannya hanya dalam waktu 1 jam. Klaim itu tampaknya tidak masuk akal. Para anggota keluarga Zheng juga menganggap Chen Xuan benar-benar tidak dapat dipercaya. Hanya Zheng Nianyao yang akhirnya mengangguk, baiklah, aku akan mempercayaimu sekali saja. Bab 29. Akupuntur Panlong. Meskipun seluruh keluarga Zheng bersikap skeptis, tak seorang pun berani bersuara setelah perkataan Zheng Nianyao diucapkan. Nak, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, kalau kondisi ayahku makin memburuk karena pengobatanmu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Zheng Jianbin tidak memiliki harapan pada Chen Xuan. Chen Xuan tersenyum tipis, kalau begitu aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Setelah itu, Chen Xuan meminta semua orang untuk berdiri di luar pintu, membersihkan ruang di kamar tidur. Penatua Zheng, saya mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, ekspresi Chen Xuan menjadi serius, dan tangannya tiba-tiba bergerak seperti naga yang berenang di atas tubuh Zheng Nianyao. Adegan ini membuat Zhou Xueming dan para ahli lainnya tersenyum pahit. Apa yang dilakukan anak ini? Mencoba mengobati gagal jantung dengan pijat tradisional Tiongkok. Dia pasti sudah gila. Sudah kubilang sejak awal kalau pemuda ini tidak berguna, ternyata dia hanya pamer. Anggota keluarga Zheng juga menggelengkan kepala dan mendesah, menyadari bahwa pemuda ini memang membuang-buang waktu mereka. Zheng Jianbin yang pemarah tidak tahan lagi dan hendak melangkah maju untuk menghentikan Chen Xuan, tetapi dia ditahan oleh Zheng Jianrong. Tunggu sebentar.
Zheng Jianbin berhenti, lalu mengikuti pandangan Zheng Jianrong. Apa yang dilihatnya membuat matanya terbelalak kaget. Entah bagaimana, tangan Chen Xuan tertutupi kabut putih, dan saat tangannya bergerak, kabut itu membuntuti di belakangnya seperti dua naga putih. Bukan hanya itu saja, saat kedua naga putih itu mengikuti tangan Chen Xuan di atas permukaan tubuh Zheng Nianyao sambil meraung, kulit dan daging Zheng Nianyao beriak dan bergulung-gulung bagaikan gelombang laut, tanpa benar-benar tersentuh. Pemandangan ajaib itu membuat semua orang terdiam karena terkejut. Zhang Hongru berseru, "Ini tangan Panlong. Teknik kuno Anjiao, tangan Panlong. Bukankah itu sudah lama hilang? Bagaimana mungkin?" Meskipun Zhou Sueming terutama berfokus pada pengobatan barat, ia juga memiliki pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok. Pengobatan Tiongkok memiliki 6 metode: jarum batu, akupuntur, pengobatan herbal, moksibusi, Anjiao, dan Qigong. Dan tangan Panlong ini adalah keterampilan tertinggi dalam metode Anjiao, yang konon dapat menghapus 100 penyakit dan memperpanjang umur. Namun, tangan Panlong hanya tercatat dalam beberapa teks kuno dan telah hilang sejak sebelum munculnya dukun periode negara-negara berperang. Zhang Hongru dan Zhou Sueming tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri hari ini. Pada saat ini, teknik Anjiao milik Chen Xuan menjadi semakin intens baik dalam kecepatan maupun kekuatan. Kulit dan daging Zheng Nianyao bergolak, menimbulkan suara ombak yang bergelombang. Dan di tengah-tengah suara deburan ombak itu, terdengar pula rentetan suara ketukan cepat, tam-tam-tam-tam, bagaikan tabuhan drum. Suara apa itu? Lihat apa yang dilakukan jari-jarinya. Baru pada saat itulah orang banyak menyadari bahwa selama gerakan tangan Chen Xuan yang seperti naga, ibu jarinya terus-menerus mengetuk kulit Zheng Nianyao. Karena kecepatannya, sulit untuk menyadarinya tanpa memperhatikan dengan seksama. Tidak hanya itu, setiap ketukan dari Chen Xuan sangat tepat, menargetkan berbagai titik akupuntur pada tubuh manusia. Ini akupuntur Panlong. Zhang Hongru dan Zhou Sueming berseru pada saat yang sama. Alam tertinggi tangan Panlong, akupuntur Panlong. Hari ini, mereka benar-benar memperluas wawasan mereka. Pada saat ini, keluarga Zheng akhirnya mulai melihat Chen Xuan, yang dibawa oleh Zheng Qingsui, dalam sudut pandang baru, percaya bahwa dia mungkin benar-benar mampu menyembuhkan Elder Master. Zheng Nianyao dapat dengan jelas merasakan bahwa di bawah teknik akupuntur Panlong Chen Xuan, semua meridian dan jalur di tubuhnya langsung jernih, seperti ribuan sungai yang mengalir ke laut, menyatu dan menembus. Sensasi aneh seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dialami Zheng Nianyao seumur hidupnya. Namun sebelum semua orang bisa bersukacita, bip 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 bip, alarm berbunyi nyaring, dan lampu merah pada perangkat pemantau menyala. Tidak bagus, tekanan darah Penatua Zheng terlalu tinggi, tekanan sistoliknya sudah mencapai 210. Detak jantungnya juga meningkat. Ya Tuhan, sudah mencapai 200 detak per menit. Detak jantungnya masih naik, 220. 240. 260. Ya Tuhan, kalau terus begini, pasti ada yang mati. Tim ahli sedang kacau balau. Anggota keluarga Zheng juga terdiam karena tegang, wajah mereka memerah. Anak nakal, berhenti sekarang juga. Zheng Jianrong dan Zheng Jianbin bergegas bersama, mencoba menghentikan Chen Xuan. Namun, saat tangan mereka menyentuh Chen Xuan, mereka ditolak mundur oleh kekuatan tak terlihat. Ki sejati yang sangat kuat. Pengemudi yang mengenakan setelan Zhongshan tampak sangat terkejut pada saat itu. Pria berbaju Zhongshan ini, bernama Guo Hong, telah mengikuti Zheng Nianyao selama bertahun-tahun sebagai pelindung dan merupakan seniman bela diri sejati. Guo Hong jelas merasakan bahwa ledakan ki sejati yang dilepaskan Chen Xuan barusan jauh melampaui imajinasinya. Pada saat ini, data tubuh Zheng Nianyao juga telah mencapai batasnya. Tekanan darah 230. Detak jantung 290. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang normal, apalagi seseorang yang mengalami gagal jantung stadium akhir. Akhirnya, saat berikutnya, seperti yang ditunjukkan Chen Xuan dengan jari terakhirnya. Berbunyi. Semua data pada peralatan pemantauan tiba-tiba turun ke nol, dan seluruh bangsal berubah menjadi sunyi senyap. Penatua Zheng tidak punya detak jantung. Ya Tuhan, dia membunuh Penatua Zheng dengan pengobatannya. Seluruh anggota keluarga Zheng bagaikan tersambar petir, bahkan Zheng Qingsui saat itu juga terjatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa satu keputusannya dapat mengubahnya menjadi pendosa abadi di keluarga Zheng. Ayah! Zheng Jianrong mengguncangnya dengan kuat, tetapi Elder Master Zheng tidak bereaksi apapun. Zheng Jianbin tidak dapat menahan amarahnya, mencengkeram leher Chen Xuan. Kue, beraninya kau menyakiti ayahku. Chen Xuan tetap tenang, tenanglah, Tuan ketiga Zheng, semuanya terkendali. Zheng Jianbin benar-benar marah, ayahnya sendiri sudah meninggal, namun bajingan ini berani mengklaim semuanya terkendali, sungguh tercela.
Sialan kau, aku akan membunuhmu, kata Zheng Jianbin sambil mengangkat tinjunya untuk memukul wajah Chen Xuan. Tapi tepat pada saat itu, perangkat yang sekian lama terdiam itu tiba-tiba mengeluarkan suara. Semua orang terdiam dan melihat ke arah layar monitor. Elektrokardiograf, yang menunjukkan jantung Zheng Nianyao yang terhenti, kini menunjukkan tanda-tanda kembali beraktivitas. Tiba-tiba, Zheng Nianyao yang telah dinyatakan meninggal dunia, gemetar hebat, menarik napas pertamanya seperti orang yang hampir tenggelam. Kembali dari kematian. Bagaimana ini mungkin? Para ahli tercengang luar biasa. Zhou Sueming segera memerintahkan pemeriksaan pada tubuh Zheng Nianyao, dan hasilnya menunjukkan bukan hanya gagal jantungnya yang disembuhkan tetapi jantungnya, yang hampir berusia 80 tahun, berada dalam kondisi seperti jantung berusia 60 tahun. Mendengar berita ini, keluarga Zheng sangat gembira, dan Zheng Qingshui sangat gembira hingga ia menangis. Zheng Jianbin dan Zheng Jianrong, tanpa ragu-ragu lagi, berlutut di hadapan Chen Xuan saat itu juga. Chen benar-benar seorang dokter yang hebat, kami malu. Bab 30 duduk di atas miliaran. Orang-orang dari keluarga Zheng sekarang menyadari bahwa keahlian medis pemuda di hadapan mereka ini telah melampaui pemahaman mereka semua. Chen Xuan dengan cepat membantu Zheng Jianrong dan Zheng Jianbin berdiri. Baru saja, kalian berdua cemas tentang keselamatan penatua Zheng, yang merupakan reaksi alami yang muncul karena kekhawatiran. Tidak perlu terlalu diambil hati. Petik 2. Mendengar ini, Zheng Jianbin dan yang lainnya merasa makin malu. Mengingat mereka juga merupakan individu berpengetahuan luas yang menduduki jabatan tinggi, tidak disangka bahwa mereka telah salah menilai Chen Xuan hari ini. Pada saat ini, Zheng Nianyao juga sangat bersemangat, Tuan. Keterampilan medis Chen sangat mendalam, hampir seperti dewa. Saya, Zheng Nianyao, tidak akan pernah melupakan kebaikan hati penyelamat yang Anda tunjukkan hari ini. Chen Xuan tersenyum tipis, Penatua Zheng, Anda terlalu baik. Meskipun jantung Anda tidak lagi menjadi masalah, tubuh Anda masih sangat lemah. Sebentar lagi, saya akan meresepkan obat untuk Anda. Setelah meminumnya, Anda akan pulih dengan cepat. Namun, saat ini saya memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dikonfirmasi. Petik 2. Oh, apa itu? Bolehkah saya bertanya, apakah ayahmu juga meninggal karena penyakit jantung? Ekspresi Zheng Nianyao berubah, bagaimana kamu tahu itu? Melihat reaksi Zheng Nianyao, Chen Xuan merasa dia sudah mendapatkan jawabannya. Itu saja. Semua orang bingung. Apa maksudmu, Tuan? Chen, tolong jelaskan. Petik 2. Chen Xuan menjelaskan, baru saja, saya memastikan bahwa paman kedua dan ketiga, seperti Penatua Zheng, juga memiliki masalah jantung. Termasuk ayah Penatua Zheng, 3 generasi dalam keluarga yang sama dengan masalah yang sama jelas bukan suatu kebetulan. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan genetika? Tanya Zhou Sueming. Chen Xuan, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya, mungkin masalah jantung biasa, tetapi gagal jantung Penatua Zheng tidak disebabkan oleh alasan umum. Hal ini disebabkan oleh seringnya aliran balik darah di pembuluh vena. Aliran darah terbalik. Kondisi semacam ini tidak mungkin disebabkan oleh faktor genetik, tampaknya lebih seperti masalah yang didapat. Zheng Nianyao, menyadari keseriusan masalah ini, segera bertanya, menurut Tuan Chen, apa penyebab semua ini? Setelah mengamati sejenak, Chen Xuan berkata, jika aku tidak salah, semua orang di keluarga Zheng berlatih seni bela diri, kan? Apa maksudmu, Tuan? Teknik kultivasi. Chen Xuan mengungkapkan masalahnya dengan satu pernyataan. Penyakit yang mengganggu keluargamu berasal dari kelemahan teknik kultivasimu. Mendengar hal ini, terjadi keributan di keluarga Zheng. Keluarga Zheng telah menjadi keluarga seni bela diri sejak zaman kuno, dan penguasaan seni bela diri merekalah yang memungkinkan mereka membedakan diri dalam pertempuran selama era pendiri dan mencapai ketenaran dan kesuksesan di masa sekarang. Latihan seni bela diri mereka merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga Zheng, tetapi sekarang, Chen Xuan mengatakan ada kekurangan dalam teknik mereka. Bagaimana mungkin? Zheng Jianrong dan yang lainnya merasa sulit untuk menerimanya. Namun, ekspresi Zheng Nianyao tegas, tidak, itu sangat mungkin. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi sebagai kepala keluarga, Zheng Nianyao tahu betul bahwa teknik kultivasi yang saat ini digunakan oleh keluarga Zheng pada awalnya dicuri dari seorang guru ketika leluhur mereka mengalami masa-masa sulit. Lebih jauh lagi, mereka hanya berhasil mempelajari sebagian saja, dan nenek moyang mereka telah mengisi kekosongan itu dengan pemahamannya sendiri. Kemungkinan teknik tersebut memiliki kekurangan sepenuhnya masuk akal. Yang mengherankan adalah Chen Xuan dapat menyimpulkan ini tanpa pernah melihat teknik tinju keluarga Zheng. Zheng Nianyao terkesan dalam hati, berpikir bahwa Chen Xuan bukanlah orang biasa. Chen, masalahnya menyangkut kemakmuran dan kemerosotan yayasan keluarga saya. Apakah ada solusinya? Zheng Nianyao bertanya sambil menangkupkan tangan,
menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Setelah berpikir sejenak, Chen Xuan berkata, jika aku bisa melihat teknik kultivasi keluarga Zheng, mungkin aku bisa mencobanya. Zheng Nianyao segera menyuruh seseorang membawa teks kuno teknik tinju keluarga Zheng. Chen Xuan membaca sekilas teks tersebut dan dengan cepat memperoleh wawasan. Rangkaian teknik ini terlalu berfokus pada agresi dan kurang fleksibel. Teknik yang benar-benar matang selalu memadukan kekuatan dengan kelembutan, bersikap agresif saja tidaklah bermanfaat. Jadi, apa saran Anda, Tuan? Chen Xuan tidak banyak bicara, mengambil kuas dan mulai menulis pada naskah kuno. Anggota keluarga Zheng ketakutan. Ini adalah peninggalan turun-temurun dari nenek moyang mereka, harta karun keluarga Zheng, namun pihak lain mengubahnya sesuka hatinya, sopan santun apa ini? Namun, Zheng Nianyao memberi isyarat kepada semua orang untuk memegang kata-katanya. Beberapa saat kemudian, Chen Xuan mengembalikan naskah kuno yang telah direvisi ke tangan Zheng Nianyao. Seharusnya ini bisa. Zheng Nianyao cepat-cepat membolak-baliknya, dan seketika, kegembiraan menyebar di wajahnya. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih saya, Tuan. Chen, terimalah penghormatan dari orang tua itu. Dengan mengatakan itu, Zheng Nianyao benar-benar berlutut di hadapan Chen Xuan. Kerumunan itu begitu terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh ke tanah. Ayah, apa yang kamu? Zheng Jianrong dan yang lainnya juga benar-benar tercengang. Ayah mereka sangat dihormati, bahkan wali kota Huai City memperlakukannya dengan penuh hormat. Namun sekarang, dia berlutut di hadapan seorang pemuda yang tidak dikenal, sungguh mengejutkan. Zheng Nianyao menjelaskan, hanya dengan beberapa gerakan, Tuan. Chen telah mengangkat teknik tinju keluarga Zheng kita dari seni bela diri kelas 3 langsung ke tingkat teknik kultivasi tingkat atas. Keluarga Zheng kita sekarang sedang melompati gerbang naga, kebangkitan kita hanyalah masalah waktu. Berlututlah dan ucapkan terima kasih kepada dermawan kita. Mendengar ini, semua anggota keluarga Zheng sangat terkejut. Karena terlahir dalam keluarga seni bela diri, mereka secara alami mengetahui apa arti teknik kultivasi tingkat atas. Pertimbangkan keluarga-keluarga besar di Yanjing, yang semuanya dapat menimbulkan badai di ibu kota karena mereka memiliki teknik kultivasi tingkat atas. Sekarang, keluarga Zheng mereka ternyata juga memiliki teknik kultivasi tingkat atas, yang bagi keluarga Zheng, merupakan lompatan kualitatif yang mutlak. Terima kasih banyak kepada Tuan Chen atas kebaikanmu yang luar biasa. Zhang Hongru, Zhou Sueming, dan orang lain yang menonton kejadian itu sangat terkejut. Mereka tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri, tetapi mereka mengerti bahwa setelah hari ini, Tuan ini, Chen tentu saja bukan seseorang yang bisa bergaul begitu saja dengan mereka. Beberapa saat kemudian, Chen Xuan masuk ke mobil Zheng Qingsui dan meninggalkan perkebunan Zheng, dengan 2 barang lagi dalam miliknya. Yang satu adalah kunci villa kelas atas di Dragon Lake. Yang lainnya adalah 51% saham perusahaan tercatat bernama Yaoang Corporation. Villa itu bernilai lebih dari 200 juta, dan Yaoang Corporation, sebagai perusahaan farmasi terkemuka di kota Huai, memiliki nilai pasar lebih dari 10 miliar. Kedua hadiah ini sungguh luar biasa murah hatinya. Chen Xuan telah mencoba menolak tetapi tidak dapat mengatasi bujukan anggota keluarga Zheng dan akhirnya menerimanya sambil tersenyum. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa, hanya 3 hari yang lalu, Chen Xuan hanyalah seorang yang tidak berguna yang hanya dapat mengandalkan belas kasihan istrinya, namun hari ini, ia adalah seorang taipan bisnis yang mengawasi aset puluhan miliar. Chen Xuan ini memang berbakat, tapi apakah dia benar-benar layak kita habiskan begitu banyak uang untuk menjalin hubungan baik dengannya? Setelah Chen Xuan pergi, seseorang di keluarga Zheng mengajukan keberatan. Rabun jauh. Zheng Nianyao menegur, apa 10 miliar itu banyak? Tahukah kamu, hanya dengan dampak teknik kultivasi baru ini pada masa depan keluarga Zheng kita, nilainya setidaknya 100 miliar. 100 miliar. Semua orang malu dengan keterbatasan pandangan mereka sendiri. Guo Hong, yang mengenakan setelan Zhongshan, sangat setuju, manfaat dari teknik kultivasi tingkat atas sudah jelas. Misalnya, Tuan Muda Yunfeng akan segera mendapat manfaatnya. Zheng Yunfeng, putra Zheng Jianrong dan merupakan orang yang paling berbakat di antara generasi muda keluarga Zheng, telah memegang pangkat Jenderal Perang tingkat 3 selama 10 tahun. Zheng Nianyao mengangguk, Yunfeng telah terjebak di Jenderal Perang tingkat ketiga selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dengan teknik kultivasi baru ini, mencapai Dewa Perang tingkat kedua sudah dekat. Dewa Perang tingkat 2. Mata anggota keluarga Zheng berbinar. Jenderal Perang menjaga perbatasan, Dewa Perang memasuki gerbang. Mungkinkah setelah ratusan tahun, keluarga Zheng akhirnya akan melahirkan Dewa Perang? Perang. Jika memang demikian, maka nilainya benar-benar tidak dapat diukur dalam puluhan atau ratusan miliar saja. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.